ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
صلى الله عليه وصلى الله على رسول الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Untuk acara selanjutnya, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan Bapak Pimpinan Pondok Pelindung Assalam sekaligus ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Syamsi MPD. Kepadanya, disilakan. تفضل شيخ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram yang kami banggakan Haji Ustaz Abdul Somad yang sudah tiba di pondok kita ini betul-betul dianugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat kita mendirikan pondok masalah khususnya kalau Asmaul Husna ini, mudah-mudahan kita Allah kedatangan beliau di syariat menambah barokah kepada kita dan pemerintah tetap ada di santriwan-santriwatinya tetap utuh bahkan terus berkembang. Mudah-mudahan kita perlu menyambut gembira bersyukur kepada Allah sekali lagi kepada Al-Mukarram dan Al-Mukarram. Betul-betul kami harap ini salah satu dari sekian orang yang selalu mengikuti selama dakwah yang antum sampaikan. Barakallah. Walaupun mungkin belum seperti ini karena maklumlah ada hak sesuai dengan sisa-sisa ada jadi masih belum bisa ketahuan. Mari lewat tidak saja. Jadi betul-betul kami bersyukur pada hari ini kita nama lembaga pondok salam seluruh santriwan-santriwati dan para asatidz dan sahabat yang merupakan bersyukur kepada Allah. Semoga kehadiran antum ke pondok kami betul-betul membawa berkah kepada kita. Kemudian betul-betul kami sangat sekali salah seorang mengucapkan ahlan itu mudah-mudahan kedatangan ini membawa berkat. Amin. Kami doakan antum semuanya, antum Ustaz Abdul Somad yang kami cintai, yang kami banggakan, mudah-mudahan dibanggakan di Wisma Antum dan selalu
maupun mereka berada. Kami tidak sempurnakan juga ini kami sudah kebetulan sekarang betul-betul dihadirkan Allah bahwa bisa mendengarkan tausiah antum secara tatap muka. Jadi betul-betul tidak hanya lewat media, antum akan menyampaikan. Silahkan, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum ke tempat ini. Mudah-mudahan menambah barokah kepada kita semuanya. Saya tidak memanjangkan pembicaraan, kami akan segera menyampaikan menyerahkan waktu ini kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Abdul Somad yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan nanti ke depan lahir Abdul Somad yang lainnya yang barokah kepada semua bangsa kita. Ini saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya tidak panjang mengucapkan sekali lagi ucapan kami. Selamat datang di tempat kami, mudah-mudahan antum betah, kemudian mudah-mudahan antum bisa memberikan tausiah kepada kami dengan sebaik-baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami cukupkan sekian saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah fi hadha al-liqa' at-tayyib. 'asa an yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi sahaif hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-munasabah an-nafisah wan-nadirah fi nafs al-waqt ma'al ahibba wal a'izza sayyidi mudir ma'had as-salam lit-tarbiyah al-islamiyah al-hadithah wa ma'ana aydan ra'isul mantiqah wa ra'isul syurtah wal quwatil musallahah at-talibat wa akhussu bidzikri majalisil asatizah wal ustadzat tafhiman li wa tashilan lakum sa'antiqu bil lughatil al-indonesiah. Bil haqiqah ana akhab jiddan hadza atakallam bil lughah al-indonesiah lianna hunaka jasusah sataktub ba'din satashku ila qismil lughah wa ana akhafu idza sakantu huna ila waqtil maghrib fa sawfa du'itu ila mahkamatil lughah. Itulah indahnya di pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu tempatnya turun rahmat dan barokah. Hati kita tenang bersama orang-orang yang dikepakkan sayap-sayap malaikat selama mereka berada di tempat menuntut ilmu. Wal malaikatu tada'u ajnihataha litullabil ilmi ghasyiyat bihimur rahmah
haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka siapa yang ingin hatinya tenang, datanglah ke pondok pesantren As-Salam. As-Salam ini disebut orang satu hari sampai 5 kali setiap selesai sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata. Berapa banyak orang ingin masuk ke As-Salam, tapi yang diterima limited edition. Saya ustadz, orang kenal dengan saya, mau masuk ke As-Salam tetap diperiksa. Buka kaca mobil, tunjukkan, diperiksa, ditembak tangan sebelah kanan, pakai laser lagi. Ternyata cukup syarat, silakan masuk. Coba tadi kalau 40 derajat Celcius, pulang, nggak jadi. Syarat kemari harus sehat, zahir dan batin. Untungnya alat itu hanya bisa ngecek suhu tubuh saya. Coba kalau ada alat di pintu itu yang bisa mengetes suhu iman saya. Nauzubillah. Mudah-mudahan orang Jepang tidak membuat detektor iman. Abdul Somad mau bicara iman, ceramah di As-Salam, di pintu dites detektor. Mohon maaf Ustadz tidak lulus fit and proper test. Hari ini Masya Allah tabarakallah, saya berada di antara orang-orang yang bertuah, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan saya mendapatkan limpahan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul yang diberikan kepada saya adalah menyiapkan kader yang tangguh. Menyiapkan saya paham, tangguh saya paham. Kader, setelah saya pikir-pikir, kader ini mungkin dari bahasa Arab. Qadara yaqdiru kader. Qadirun, mampu, ditempatkan dimanapun dia qadir. Sama juga seperti pakar. Pakar itu juga dari bahasa Arab. Fakkara yufakkiru tafkiran mufakkirun. Isim fa'il fakir, sirah mubalaghahnya fakkar. Jadi ada juga orang yang nggak ngerti tasrif, dia bilang beda tipis antara fakir dengan pakar. Oh nggak sama, fakir itu pakai qaf, fakirun. Ini orang-orang ini pasti tidak sekolah di As-Salam, tidak belajar dia tasrif, tidak belajar dia nahwu saraf, tidak belajar dia bahasa Arab, tidak menghafal mutola'ah kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu ashrun wa layli kulluhu wa lamun wa bardun wa laysa fiha saut illa sautul harik fi syarik. Itu kalau dihafal, pulang kampung diundang kenduri nyambut Ramadan lupa baca doa, baca aja itu. Insya Allah diaminkan oleh jamaah. Karena Muhammadun na'iman fi sa'ati, amin sallallahu alaihi wasallam. Dia sangka hadis Nabi. Bagaimana menciptakan manusia yang kader, yang qadirun, yang mampu untuk memimpin dirinya, memimpin keluarga, memimpin negerinya, memimpin bangsanya? Maka syaratnya itu banyak sekali. Saking banyaknya saya lupa. Untungnya bahan ceramah di As-Salam tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena sudah tertulis di dinding. Syarat yang pertama untuk dia bisa menjadi kader adalah berbodi tinggi. Itu yang sekarang diiklankan di televisi. Kalau kita tonton TV dari subuh, siang, asar, maghrib, isya, tengah malam, iklan-iklannya itu semuanya mengurus masalah body. Dari mulai iklan tapak kaki retak-retak sampai ketiak hitam. Mohon maaf Pak Kiai, saya kalau ngomong ini kadang keceplosan.
Dari mulai rambut berketombe, rambut Anda panas dan gatal, gugur ketombe, pakailah anti dandruff. Turun salju di kamar mandi. Semuanya bercerita tentang body. Kalau mau ikut tes sekretaris, yang dilihat adalah body. Padahal body hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kekal abadi, yang dikenang sepanjang zaman bukan body, tapi berbudi tinggi. Inilah yang dididik di sini. Jadi kalau kita dengar itu bunyi tepuk tangan itu, di awal-awal tuh ada yang ragu. Dia tepuk tangan, dia tengok kanan, temu gak ya? Makanya dia satu-satu dulu, satu-satu. Dia tidak serentak, karena memang tidak direkayasa. Ada di beberapa tempat ceramah direkayasa. Nanti kalau dia selesai ngomong pada menit sekian tepuk tangan. Di As-Salam tidak ada rekayasa, tidak ada dusta di antara kita. Penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketulusan. Saya sudah bolak-balik ceramah di banyak tempat. Di As-Salam inilah karpet merahnya paling panjang. Biasa, Masya Allah. Waktu berjalan tadi saya rasanya kayak pejabat apa itu. Masya Allah. Jadi siapapun yang tidak lulus jadi pejabat, silakanlah datang ke As-Salam supaya merasakan bagaimana rasanya di karpet merah. Susah saya mau menceritakan bagaimana rasanya jalan didampingi kiai-kiai luar biasa di karpet merah, itu susah untuk diceritakan. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Apalagi disambut sama santriwati dari ujung sampai mata saya melihat bawah terus. Karena kalau sampai saya melihat santriah direkam. Ini berapa kamera yang merekam? Nanti ditonton sama orang rumah. Bahaya. Kenapa? Masa Ustaz Abdul Somad mengajarkan mari kita jaga mata, tapi dia sendiri tidak berbudi tinggi. Berbudi tinggi. Untuk apa dia kaya? Untuk apa dia punya jabatan tinggi? Tapi kalau tidak berbudi, maka akan jatuhlah harkat dan martabatnya. Pejabat ditangkap KPK, jatuh. Orang yang terkenal, masyhur, tertangkap melakukan perbuatan maksiat, jatuh. Kenapa? Karena manusia itu dinilai dari berbudi tinggi. Budi bahasa Sanskerta, karya, cipta, karsa, perbuatan manusia. Namanya budi pekerti yang luhur. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan adab. Makanya dalam hadis dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabku dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah adabku. Allah tidak memuji Nabi Muhammad SAW. Inilah dia orang yang sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Inilah orang yang kalau dia bersedekah habis hartanya. Tidak ada. Tapi apa pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakul karimah. Banyak orang yang keliru membedakan antara akhlak dengan etika. Etika itu adalah kesepakatan manusia, sekelompok manusia di suatu daerah, di suatu komunitas, di suatu perusahaan, di suatu institusi membuat aturan, itu disebut dengan etika. Maka ada namanya etika jurnalistik, tidak boleh menyebut nama orang. Etika hukum, asas praduga tak bersalah, tidak boleh menuduh orang, bisa dipidanakan, dibawa ke pengadilan, meja hijau. Etika di pesawat, sopan dan ramah sekali orang di pesawat itu. Begitu saya sampai ke atas, dia tanya, "Bapak nomor berapa?"
Silakan masuk, duduknya di sini, nomor 1A, tasnya letak di atas. Bapak mau minum? Iya. Mau minum teh apa kopi? Teh. Teh manis apa teh pahit? Teh manis. Teh pucuk apa teh daun? Teh daun. Mau di gelas apa di cangkir? Kau buat aja lah, banyak kali pertanyaan. Di pesawat dia begitu sopan, begitu santun, begitu baik, begitu ramah. Tapi begitu pesawat landing di Cengkareng, sama-sama turun dari pesawat, dia sudah tidak kenal lagi. Kenapa? Karena dia memang disuruh untuk ramah dan taat selama berada di atas pesawat. Setelah turun ke bawah, siapa lu siapa gua. Tapi akhlak tidak demikian. Akhlak ditanamkan dari mulai buka mata berakhlak sampai tutup mata berakhlak. Inilah yang dididik selama 6 tahun di As-Salam sampai akhirnya keluar menjadi kader-kader yang berbudi tinggi, berakhlakul karimah. Pakaiannya berakhlakul karimah, jilbabnya panjang, kepalanya pertama ditutup dengan kain, nama kain penutupnya khimar, bukan himar. Himar keledai, pakai titik. Bahasa Arab salah titik bahaya. Ada orang ahli tabib, ditulis di bukunya sudah lama tua, tertulis di situ sebetulnya aslinya tulisannya al-habbatus sauda, biji-bijian hitam datang rayap, digigitnya titik ba jadi 2, al-hayyatus sauda, ular hitam mati. Hati-hati dengan titik. Maka dia pakai khimar, pakai khok, ditutup dulu rambutnya pakai khimar. Setelah rambutnya tertutup, baru dipakai dengan jilbab, jamaknya jalabib, kain yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istri, wa banatika, anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan jilbab. Dulu kainnya cuma sampai betis, lehernya tidak tertutup. Panjangkan jilbabmu sampai lehermu tertutup, panjangkan jilbabmu sampai betis kakimu tertutup. Rambutnya tertutup, lehernya tertutup, betisnya tertutup, kelasnya tertutup, pesantrennya tertutup, tapi hatinya terbuka untuk siapapun yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kira-kira kalau kita pergi ke pasar Sukabumi, di sana ada jualan apel, ada jualan pir, ada jualan semangka. Yang satu dibuka di pinggir jalan, kena debu, kena panas matahari. Yang satu lagi berada di dalam plastik, plastiknya di dalam kotak, kotaknya di dalam kulkas, kulkasnya di dalam lemari. Kulkas kok dalam lemari? Kulkasnya di dalam rumah, rumahnya di dalam komplek. Maka kita membeli yang terbuka apa yang tertutup? Kita beli yang tertutup, karena kita tidak mau barang bekas, kita mau yang bersih, yang steril, kita mau yang selamat dari cacat dan kekurangan. Inilah yang sedang dibentuk di As-Salam Islamic Boarding School Sukabumi, West Java. Ustadz ngelihat apa? Ada tulisannya di sini. Salam, selamat aurat mereka. Jadi jangan sampai anak-anakku, walaupun kalian menganggap aku terlalu tua untuk jadi bapakmu, jangan sampai kalian merasa dibuang orang tua. Ada sebagian anak-anak berpikir begitu. Sore-sore jam 6 sore menjelang matahari tenggelam, nongkrong di bawah pohon kayu sambil termenung. Jangan-jangan aku nih anak adopsi. Justru karena orang tuamu sayang kepadamu lah, maka dimasukkannya engkau ke As-Salam. Bayangkan kalau orang tuamu tidak sayang, dibiarkannya engkau sekolah terbuka aurat, bajumu pakaian anak 8 tahun dipakai anak 18 tahun.
roknya pendek, bajunya pendek, uratnya kejepit. Tidak ada rasa segan, tidak ada rasa malu. Anak umur 5 tahun pakai lipstik di tepi jalan, bibirnya merah, sedo, kiri warna hijau, kanan warna biru. Gara-gara apa? Lipstik ibunya dia pakai. Anak meniru apa yang dilihat-lihat di sekelilingnya, ibunya, babysitternya, neneknya, itulah yang akan dia lakukan. Tapi di sini dididik dari mulai pakaian. Orang dinilai pertama kali kalau ketemu, kita tidak tahu apa isi kepalanya, kita tidak tahu apa isi hatinya. Yang kita lihat pertama adalah pakaiannya. Coba kita lihat kiai-kiai kita, rapi, pakai kemeja di dalam, pakai koko, pakai jas. Coba lihat ustazah-ustazah kita, rapi, bersih. Ustaz Somad di sini tadi pakai sorban, sorbannya diganti dengan sorban yang rapi, bagus. Lama saya melihat, ini kok love gini, cinta ini. Lama-lama baru ketemu, alif, lam, sin, lam, alif, mim, assalam. Masya Allah, tabarakallah. Kita pertama menilai orang dari pakaiannya, maka semua orang yang hadir di sini identitasnya terlihat dari pakaian. Dari mana saya tahu ini Pak Polisi? Pakaian polisi. Walaupun sekarang saya susah membedakan mana polisi, mana satpam. Dari mana saya tahu nih Bapak Babinsa TNI? Dari pakaiannya. Dari mana saya tahu ini laki-laki dan perempuan? Dari pakaiannya. Walaupun sekarang banyak laki-laki yang tidak pede jadi laki-laki, dipakainya baju perempuan. Namanya LGBT. LGBT itu bukan perempuan. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, LGBT itu perempuan? Enggak. Tapi ujungnya kok domirnya bawah Pak Ustaz. Maksudnya kalau laki-laki LGBT, LGBT, LGBTun lah. Apa ini? Begitu kalau anak ngerti sorop, dia ketawa. Yang nggak paham, kenapa anak-anak ini ketawa? Berbudi tinggi. Kalau ada orang Jepang anaknya tidak bisa matematika, dia nggak pusing. Dia panggil guru matematika, kursus di rumah 3 bulan selesai. Kalau ada anak-anak di Jepang tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak stres. Orang tuanya cukup panggil kursus bahasa Inggris, selesai 6 bulan. Tapi kalau anaknya tidak pandai ngantri, dia susah. Kenapa? Karena ngantri adalah budi pekerti. Tahu rasanya gimana dipotong saat ngantri? Sakit. Ustadz pernah merasakan dipotong waktu ngantri, ya. Dulu waktu di pondok, ngantri mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka puasa maghrib. Habis itu sholat di masjid. Setelah itu ngantri menunggu makanan. Sudah mau dekat pintu dapur ngambil nasi, dipotong. Mestinya kita sempat makan sebelum Isya, karena dipotong jadi jauh. Azan Isya sudah dekat, nasi mau diambil. Roh, pergi masjid. Dendam Ustaz? Enggak, cuman ingat aja. Berbudi tinggi. Di sini kita diajarkan sama rata. Saya tidak tahu di antara anak-anakku ini mana yang anak pejabat, mana yang anak orang kaya, mana yang anak rakyat jelata, mana anak diplomat, mana yang anak penjual tomat. Semuanya sama, pelayanannya sama, bajunya sama. Jangan kalian sombong menjadi anak orang kaya, karena yang kaya itu bapakmu. Jangan kau bangga jadi anak pejabat, karena yang pejabat itu ibu. Sedangkan engkau adalah anak yang belum tentu nasibnya di masa akan datang. Hari berganti, musim berubah. Jangan sepelekan teman-temanmu. Suatu ketika saya sedang jalan-jalan, di tengah perjalanan perut lapar, mampir ke rumah makan. Sampai di tempat makan saya pun makan. Rasanya yummy. Tak berapa lama saya ketemu dengan seseorang, wajahnya tidak asing. Saya teringat, oh ini teman saya dulu. Kamu teman saya? Iya, ayo makan sama saya. Ayo makan. Saya ajak dia makan, dia pun makan bersama saya.
Selesai. Lama kita nggak ketemu ya. Ya, sejak kapan? Sejak kita selesai sekolah tahun 1996. 1996 saya tamat SMA Aliyah. Kalian waktu itu sedang berselancar di alam maya. Lama kita nggak ketemu sejak 96 ya. Lalu kemudian kita teruskan makan, ngobrol. Jangan pikirkan masalah bayar, saya yang bayar, saya bilang. Iya, insya Allah. Selesai itu saya pun pergi ke tempat bayar, kasir. Berapa semuanya makan? Kasirnya senyum. Berapa mbak? Kenapa? Makanannya sudah dibayar oleh orang yang duduk dengan bapak tadi. Dia yang bayar. Iya, tapi dia nggak ada suruh bayar. Karena rumah makan ini punya dia. Ternyata teman saya sekolah dulu. Saya tanya, gimana ceritanya kamu punya rumah makan besar seperti ini? Kita dulu satu kelas, Mat. Waktu kau pergi kuliah, aku tidak kuliah. Bapakku meninggal, aku anak yatim. Ibuku tidak mampu. Tapi terus aku berusaha bisnis. Dan sekarang aku menjadi salah satu orang yang punya wisata kuliner. Kita tidak tahu nasib orang. Hari ini kita sepelekan dia, hari ini kita ejek dia, kita bully dia. Hari berganti, musim berubah. Ternyata dia hebat, mobilnya mahal, karyawannya dia bawa pergi umroh. Itu mobil kamu? Iya. Mahal sekali. Punya tuyul berapa? Kayak dia. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Kenapa kamu respon saya? Apa kata dia? Kau dulu waktu di kelas baik, Man. Coba kalau dulu saya sombong sama dia, saya ejek dia, saya bully dia, pasti bayar waktu itu kan. Ini pentingnya kita jangan meremehkan teman. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah komunikasi kita rusak, hubungan kita tidak baik, maka orang tidak akan memandang kita. Hari ini kau dihormati orang karena jabatanmu, tapi sampai masanya kau akan pensiun, kau akan kembali menjadi orang tua, akan masuk ke dalam masjid, tidak pede. Kenapa? Karena dulu angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong, ada angkuh. Di pesantren Assalam, keegoan, kesombongan, keangkuhan dikikis karena status kita sama di pondok pesantren. Ustaz kok bisa ngomong begitu? Saya merasakan itu di pesantren. Emang Ustaz pernah di pesantren? Ya. Berapa lama? Jangan tanya. Di pesantren kita dididik untuk siap dihukum. Man du'iya ismuhu al-asma al-maktubah fi hadhihi al-waraqah, nama-nama yang tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah ba'da salatil maghribi fawran. Begitu dibacakan habis sholat maghrib, itu detak jantung sudah tidak normal lagi. Sebelum maghrib jantung, begitu dibacakan panggil. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ada nama di situ ya Allah. Abdul Somad. Panggil, menghadap ke Qismullah. Itu Rais Qismullah sudah siap batang sapu. Zaman kalian enak, anak-anakku. Kalian sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman saya, Komisi Perlindungan Anak belum lahir. Berapa kali kena tempeleng, berapa kali kena pukul, bukan pakai rotan, pakai batang sapu asli. Pukul. Hal takallamta bil lughatil arabiyyah hadzal yaum? La, ana la atakallam. Saya memang nggak ngomong dari pagi sampai sore. Takut dicatat teman. Hal takallamta bil lughatil Indonesia fi hadzal yaum? Ana la atakallam. Sahih, sahih jiddan. Lakin ismaka maktubun fi hadhil waraqah. Tapi namamu tertulis di kertas ini. Sa'ahkam Ustaz. Fi sa'ati khamisati
wanis jam 5.30 ente bahasa Indonesia. Aina fil hammam. Al kalimah gayung. Ternyata waktu mandi nyiram lupa. Disangka ini teman di sekeliling ini. Sejak itulah saya tak percaya dengan teman. Ternyata kau teman menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Sampai jam 5 sore rupanya dia tertangkap kemarin dan dia sedang menunggu. Dia dekati kita, ada maunya ternyata. Dia tunggu sampai masanya, keluar juga satu kata dari mulut waktu pedas mata sedang mandi. Gayung, gayung. Gayung. Dendam Ustaz, saya sudah memaafkannya tapi melupakannya tidak. Tidak ada pilih kasih. Kau anak siapa? Kau di mana? Kau orang mana? Kalau melanggar aturan kau akan kena. Kita dididik setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, akhirnya mendarah daging, berpakaian, kalau tidak tutup rambut, tidak hijab, tidak hormat guru, tidak sayang kepada orang tua, hukuman luar biasa, macam-macam, gundul. Anak-anak, adik-adik perempuan semua, al-banat, al-banin. Berapa kilo Kiai jarak kampus Banat dengan Banin? 25 kilometer. Lautan kan ku seberangi, bulit kan ku daki. Jauh jaraknya. Tapi masih ada Banat. Kami dulu di pondok 1.800 santri, kulluhum banun. Tak ada perempuan. Kalau mau melihat perempuan di dapur tukang masak. Di saat hari Ahad, hari libur yang mestinya kita tenang, disitulah mental kita sedang diuji. Yang sering ngomong bahasa Indonesia, yang sering melanggar peraturan, yang terlambat ke masjid, sudah tak terhitung lagi. Mau digundul rambut yang lama belum tumbuh, maka megang papan tulis, diletakkan di atas meja, berdiri di atas meja, di pinggir jalan, pegang papan tulis, ana tolibun, saya adalah santri yang paling banyak pemecah rekor melanggar peraturan sepekan ini. Semua tamu-tamu yang lihat tersenyum. Oh, tapi ada juga manfaatnya. Mental, urat malu kita, urat grogi jadi putus. Yang sebelumnya menghadapi orang banyak takut, cemas, ngeri, gemetar, grogi, ketakutan, sejak itu hilang. Ustadz Somad kena? Enggak, saya anak baik. Maka di sini dididik selama 6 tahun untuk apa? Berbudi tinggi, hormat kepada guru, sayang kepada orang tua. Anak-anak yang terbiasa di rumah bangun pagi lihat orang tua, makan siang dengan orang tua, makan malam sama orang tua, nonton TV dengan orang tua, liburan dengan orang tua. Lama-lama dia tidak sayang dengan orang tua. Tapi orang yang lama baru ketemu dengan orang tua tidak boleh berkunjung semasa Covid. Zurhibban tazdad hubban. Jarang-jarang ketemu, maka kerinduan dalam. Orang tuanya juga rindu luar biasa. Tengah malam menetes air mata mereka, Rabbi habli minas solihin, jadikan anakku anak yang solihah ya Allah. Tetesan air mata mereka membuka pintu-pintu langit, turun malaikat menurunkan rahmatnya, sehingga lahirlah calon-calon kader-kader pemimpin masa depan yang berbudi tinggi insyaallah. Amin. Habis 30 menit. Masuk yang kedua, berbadan sehat. Di pesantren kita sehat. Kenapa sehat? Bangunnya sejam sebelum azan subuh sudah bangun. Mandi. Beda memang kalau anak santriah, santri perempuan dengan santri laki-laki. Kalau kami santri laki-laki tidak pakai kamar mandi, bak air panjang, kerannya tidak main putar, karena kalau keran putar dipasang pagi, sorenya rusak lagi. Jadi
bak air itu saja yang dipasang dengan kayu, tinggal dicabut, airnya keluar, mandi dingin, menggigil di kaki bukit, enak, segar. Sekarang baru saya tahu ternyata ada namanya terapi mandi subuh. Saya sebelum subuh tadi sudah mandi, karena di pondok sudah terbiasa mandi. Sekarang kita lihat orang ganteng tak pernah mandi. Mau pergi ke sekolah, mau pergi ke kampus, mau pergi ke kantor, cuci muka, parfum. Parfumnya habis, perasaan kita dekat dengan kambing. Tapi di pondok kita terbiasa badan sehat. Kenapa? Terapi mandi pagi. Sejam sebelum azan subuh berkumandang, sudah diajak oleh kiai sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, baca Quran, duduk di masjid, qismut taklim dengan sajadah di pundak, menunggu. Mana yang ngantuk, terpaksa mata harus gini terus. Kom. Tegak. Kapan mau tidur? Disitulah ada celahnya. Di saat sujud pertama, banyak yang sekaligus sujud terakhir. Karena ketika takbiratul ihram, qismut ta'lim belum. Allahu akbar, qismut ta'lim masih ngawasi. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Qismut ta'lim belum. Begitu selesai ayat qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qismut ta'lim, Allahu akbar. Yang bandel-bandel mulai merasa aman. Qismut ta'lim sudah takbiratul ihram. Disitulah dia rukuk, disitulah dia sujud, gak bangun-bangun lagi. Tapi dia lupa, ternyata yang di samping dia itu qismut ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat itu mungkin menyakitkan, tapi hari ini menjadi kenangan yang luar biasa. Badannya sehat, selesai sholat balik ke asrama, baca Quran setengah jam. Setelah itu yang belum mandi terlambat tadi, masih ada kesempatan untuk mandi, olahraga, badan sehat, sarapan, pakai pakaian rapi. Kenapa? Badan sehat. Tidak ada kita dulu yang kena asap. Kenapa? Yang laki-laki di luar sana merokok, pakai narkoba, ngelem, ganja. Di pesantren sehat. Yang perempuan dikhawatirkan dibawa pacarnya hari Sabtu sore. Ini hari Sabtu. Sabtu sore sudah siap itu anak muda bawa sepeda motor yang kenal potnya baru di khitan masal. Orang tua takut karena anak tetangga juga sudah dibawa pacarnya. Pak, Bu, anaknya kami bawa. Sampai pagi nggak apa-apa. Tapi di pesantren dia aman, badannya sehat, berakhlakul karimah. Beruntung anak-anakku yang sudah ada di pesantren. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tidak ada alasan lagi untuk menjaga anak kita zahir dan batin. Benteng terakhir adalah pondok pesantren. Yang merusak di luar sana tembakau, ganja, sabu-sabu, morfin, narkoba. Otak pikirannya game online, PlayStation, website porno, permainan judi, merusak semuanya. Warnet. Tapi begitu di pesantren, matanya sehat, badannya sehat, pikirannya sehat. Kenapa? Berbudi tinggi, berbadan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Loh, kok Ustaz mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sakit? Maling-maling sehat, koruptor-koruptor sehat, tapi tidak seimbang antara zahir dan batin. Di sini berbudi tinggi, berbadan sehat.
Banyak sekarang orang berbudi tinggi, badannya sakit. Kenapa? Karena tidak sehat lingkungannya, badannya, makanannya. Dari mana Ustadz tahu anak-anak ini bergizi? Buktinya saya sudah ngomong setengah jam, kepalanya masih berdiri. Di tempat lain baru Ustadz muqaddimah, banjir, langsung keluar air liur. Tapi di pesantren As-Salam, saya pandang ke kanan, kepala masih berdiri. Saya pandang ke kiri, masih berdiri. Kenapa dia berdiri? Takut dicatat jasus. Tidak, bukan karena itu, karena dia sehat walafiat, insya Allah. Amin. Mana ada sekolah sampai hari ini online, kampus-kampus online, illal ma'ahid al-islamiyah. Kenapa? Karena mereka dijaga. Covid tidak berani masuk pesantren. Kenapa? Syarat masuk pesantren mesti bahasa Arab. Covid nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia cuma sampai pintu, habis itu pulang. Man anta? Al-Covid. Covid kam? Covid 19. Irji'i ila baitik. Pulang, nggak bisa masuk. Covid mamnu'ud dukhul. Tidak boleh masuk. Makanya anak-anak pesantren sehat walafiat sampai hari ini. Kita doakan sampai hari kiamat anak-anak pesantren sehat. Berbudi tinggi. Kenapa lebih didulukan budi tinggi daripada sehat badan? Karena memang begitu kita diajarkan. Indonesia tanah airku, tumpah dah. Saya sedang mau ngetes ini, ujian ini. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah. Itulah yang saya maksud, jiwanya dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya nomor 2, Beb. Badan bukan nomor 1. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustadz Somad ini besok santriah nggak mandi, nggak cuci muka. Begitu masuk kelas teh matanya sebesar donat. Ditanya sama ustazah, kenapa kamu nggak mandi, kenapa nggak cuci muka? Bangunlah jiwanya. Harus ada keseimbangan antara zahir dan batin. Makanya sebelum ke kelas dia bercermin dulu, melihat wajahnya, dia katakan Allahumma kama hasanta khalqi, sejalan, seimbang, berbudi tinggi, berbadan sehat, keseimbangan antara zahir dan batin. Itulah Islam. Islam ini mengajarkan keseimbangan. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina, ekstrim, merendahkan, menghinakan. Tapi ada yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, terlalu meninggikan, mengataskan. Maka Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Nabi Isa adalah nabi, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertengahan. Ada yang mengatakan badan nggak perlu diurus, biarkan saja rambut panjang sampai seperti sumbu kompor. Badan tidak perlu dimandikan, biarkan saja kotor. Dalam Islam diajarkan perhatian fisik perlu, seimbang antara zahir dan batin. Ada yang mengatakan bersuara menggelegar, ada yang mengatakan berdoa tidak perlu bersuara. La tajhar bi salatika, jangan bersuara menggelegar. Wala tukhafit biha,
jangan pula sampai tak keluar suara. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Kita tidak ekstrim kiri, kita tidak ekstrim kanan, tapi kita adalah moderat. Ini hati-hati pakai kata moderat ini, karena moderat dengan mudarat beda-beda tipis. Moderat, jalan tengah. Ada mutasyaddidun, ekstrim. Ada mutasahilun, ekstrim. Mu'tadilun, munsifun. Inilah mazhab kita, menjaga keseimbangan, berbudi tinggi, berbadan sehat. Setelah budi pekertinya tinggi, badannya sehat, barulah dia bisa berpengetahuan luas. Bahasa Arabnya aja berapa? Coba dulu. Nahwu, shorab, mutola'ah, mahfuzat, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Untuk Arab dan sastra Arab. Fikihnya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah, usul fikih. Tafsir, ulumul Quran, tajwid, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, sibza sana kam jada saksun qad samadum thayyiban zid fitu qanda zaliman tib summa rahman tafus dibdani amda su'azan ninzu sarifan lil karam. Itu kalau dihafal dari sekarang sampai mati nggak akan lupa. Ditanya malaikat, marabbuka, sibza sana kam jada saksun qad samadum thayyiban zid fitu qanda zaliman tib summa rahman tafus dibdani amda su'azan ninzu sarifan lil karam. Udah masuk surga kan? Belum lagi masuk hadisnya, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Makanya kalau masuk pesantren, anak-anak yang otaknya kurang-kurang cerdas, insya Allah keluar jadi hilang ingatan. Jangan sangka anak pesantren itu anak yang paling bodoh. Ini kadang orang tua, kalau anaknya cerdas masuk SMP plus, anaknya cerdas masuk SMP negeri, anaknya cerdas masuk SMP entah SMP apa lagi. Tapi begitu ada anak yang kurang, yang ini masuk pesantren aja. Disangkanya pesantren itu mata pelajarannya sedikit. Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, akhlak tasawuf, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren adalah anak-anak yang cerdas karena mata pelajaran mereka. Belum lagi mata pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Oh, anak saya bahasa Inggrisnya hebat. Sehebat-hebatnya bahasa Inggris, perubahan katanya bisa dihitung satu tangan. Go, goes, gone, going. Tapi bahasa Arab, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtum, dhahabtum, dhahabti, dhahabtum, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Itu baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari'nya lagi. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tahabuna, yadhabu, yadhabani, tadhabu, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi perubahan tasrifnya, dhahaba, yadhabu, dhahaban, dhahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, midhabun. Oh, jadi anak-anak bahasa Arab itu tidak ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa cuman lungo, wis lungo, urung lungo, Arab lungo. Itu tidak ada dalam bahasa Minangkabau, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Diturunkan Allah dalam bahasa Al-Quran. Untuk apa? Untuk supaya kita memahami perubahan kata, perubahan huruf. Hurufnya juga luar biasa. Di pesantren kita belajar makharijul huruf. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada tha, ada sya, ada sa, ada sa. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Saya suka sama situ.
mentang-mentang dari pesantren, pas kata sambutan semuanya shin. Assalamualaikum wassalatu wassalam. Nggak bisa, ada makharijul hurufnya. Berpengetahuan luas dari mulai makharijul huruf, dari mulai kosakata, bahasa Inggris jangan tanya lagi. Insya Allah TOEFL, Test of English Foreign Language, TOEFL skor TOEFL 550. Anak-anakku akan dapat beasiswa dari Cambridge University, insya Allah, amin. Sekarang pendaftaran di kampus-kampus Eropa, Amerika, Australia online. Saya ketemu dengan beberapa anak ketika ke rumah Bapak Sekda. Ustaz Somad, jumpai dulu anak-anak kita yang sekolah di luar negeri. Kamu di mana? Di Rusia, Pak Ustaz. Kamu di mana? Di Inggris, Pak Ustaz. Kamu di mana? Australia, Pak Ustaz. Loh, kalian daftarnya gimana? Online, melalui internet, Pak Ustaz. Dalam hati saya, zaman saya dulu 1996 belum ada yang namanya www.google.com. Nasib kola Pak Ustaz, susah zaman dulu. Zaman sekarang kalian bisa, yang penting punya prestasi. Bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, bahasa Sunda kumaha tuh damang. Jangan tanya lagi, sejak lahir dari ibunya dia pelajari. Maka berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Rambutnya memang tertutup, bajunya memang tertutup, lingkungannya memang tertutup, tapi pikirannya bebas sejauh mata memandang, terbang, tapi dia tahu kemana dia akan pulang membangun negerinya, menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dia diajak bicara tentang sekularisme, paham, tentang liberalisme, paham, tentang ateisme, paham, tentang aliran-aliran pemikiran modern, ngerti. Diajak bicara tentang mazhab-mazhab dalam aliran-aliran Islam, ngerti. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kenapa? Karena dia membaca kitab-kitab yang membuka cakrawala berfikir. Syahrastani, Al-Milal wan Nihal. Ibnu Hazm Az-Zahiri, Al-Fasl fil Milal wal Ahwa, fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Semua ada, dia kaji semuanya. Pintunya ada pada bahasa. Dulu orang takut membaca mazhab Hanafi, terpengaruh, ngeri membaca mazhab Maliki, mengerikan. Ternyata mereka di pondok pesantren belajar perbedaan mazhab. Kitab itu ditulis oleh seorang filosof namanya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dia memang berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi dia ngerti, mazhab Maliki dia paham, mazhab Syafi'i memang amalan dia, mazhab Hambali dia pelajari, berbagai mazhab aliran dari Islam dia jelaskan, sehingga nanti ketika terjun ke masyarakat yang fanatik terhadap suatu pendapat, dia jelaskan, oh ternyata begini penjelasannya, oh ternyata menurut mazhab ini boleh, oh ternyata menurut mazhab ini begini. Ini yang disebut dengan berpikiran bebas. Inilah yang akan menjadi kader-kader pendidik. Kalau dia kebetulan bakatnya menjadi pendidik, jadi ustadz, menjadi profesor, dia akan menjadi dokter spesialis, dia akan masuk jadi polwan, polisi, dia bisa juga berkarir jadi tentara, jadi apapun dia mau. Saya tidak paksa anak-anak saya, santri-santri untuk mengikut seperti saya. Ustaz Somad, anak saya mesti ke Mesir. Ya tanya dulu anaknya, kamu mau ke Mesir? Enggak. Maunya kemana? Ke Australia. Ya silakan, otakmu Australia, tapi hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat saya satu angkatan dengan saya, sama-sama di Mesir, selesai S1 Al-Azhar, S2 dia pergi ke Inggris, selesai di Inggris S2 dia lanjutkan S3 ke Sydney, ke Melbourne, ke Australia, pulang ke Indonesia, dia bangun, dia gabungkan dua aliran, Timur Tengah Al-Azhar, Barat, dan kemudian Australia. Dia tetap menjadi orang pencinta, pengagum ulamanya, dan hatinya tetap negara kesatuan Republik Indonesia.
Inilah calon-calon kader masa depan. Adapun Abdul Somad sudah selesai, habis, tinggal satu yang belum, almarhum. Kalianlah yang akan melanjutkan ini. Ketika saya ceramah di Malaysia, ada seorang jamaah bertanya, saya mau ketemu dengan emak, mother, ibu Ustadz Abdul Somad. Loh, yang ceramah kan saya, kok mau ketemu dengan ibu saya? Karena Ustadz adalah hasil dari didikannya. Jadi seorang ibu akan mendidik para alim ulama, cendekiawan muslim, para pejabat di masa akan datang. Dari kalian al-madrasatul ula, madrasah yang pertama yang mendidik, yang membesarkan anak-anak. Inilah. Oh, jadi maksud Ustadz kami jadi ibu rumah tangga. Jadi apapun kalian tetaplah akan menjadi ibu yang akan melahirkan anak-anak, insya Allah. Jadi dosen, dia tetap punya anak. Jadi polisi, polwan, dia tetap punya anak. Jadi guru TK, dia tetap punya anak. Tidak boleh kalian berkata, saya tidak mau punya anak, saya mau mengadopsi saja. Tidak, karena salah satu cara untuk merusak umat adalah dengan merusak perempuan. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negeri. Indonesia ini tiangnya perempuan. Idza salahatil bilad, kalau perempuan ini baik, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi baik. Salah satu yang memperbaiki bangsa ini dengan mendidik anak-anak perempuannya. Anak perempuan tamat pesantren dalam keadaan mengandung anak, pagi-pagi dia solawatkan anaknya, dia bacakan Al-Quran kepada anaknya, dia susukan anaknya karena dia tahu bahwa dalam Islam ada hak anak. Ketika dia pulang, dia gendong anaknya. Hari ini banyak anak-anak tidak lagi sayang kepada ibu, tapi dia sayang kepada kaleng karena anaknya minum susu. Masih syukur, masih ada anak sayang kambing karena dia minum susu. Dia nggak panggil ummi lagi, mbe. Alhamdulillah, dari 1000 anak perempuan akan lahir 2000, 3000 pemimpin masa depan. Dan insya Allah pahalanya mengalir kepada para ustadz dan ustazah kita, insya Allah. Ustadz Abdul Somad dapat juga insya Allah kecipratan, walaupun cuma sekali datang ke Assalam. Assalam, keselamatan, selamat akhlaknya, selamat badannya, selamat ilmunya, selamat pemikirannya, maka insya Allah selamat jugalah generasi ke depan. Benteng, tembok, perisai, penjaga akhlak anak Indonesia adalah ibu, dan ibu akan dididik dengan pendidikan pesantren akan selamat. Kalau mau selamat Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka yang punya kekuasaan tolong pondok pesantren, yang punya anak masukkan anak di pesantren, yang sudah di pesantren serius belajar sampai tamat pesantren, yang sudah tamat pesantren perbanyak pondok pesantren di setiap kota, kecamatan, kelurahan, desa, maka insya Allah Indonesia selamat dunia akhirat sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tadi saya tausiah jam 11 kurang 15, sekarang jam 12 kurang 15. Walaupun botolnya bentuknya beda, tetap 600 ml 60 menit kita bersama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV, kalau tidak langsung. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah ma'had Assalam ma'had yang besar, yang megah, yang keluar para alumni menjadi penerang di tengah bangsa kami ya Allah. Allahumma ja'al banatina minas salihat wal afifat wal zahidat wal amilat wal mujahidat
jadikan santriah-santriah kami menjadi para mujahid penolong agamamu di masa akan datang ya Allah. Allahumma waffiqhunna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu ke dalam hati mereka sehingga mereka beramal hanya mencari ridhamu ya Allah. Allahumma hfazhunna min kulli su' wa syar, jaga santriah kami dari perbuatan zina, dari narkoba, dari perbuatan maksiat, jadikan mereka minan najihat, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyayikhina, para ustaz guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, maka ampunkan segala silap salah dan dosa kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berinfak, berwakaf, berzakat dan bersedekah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yang sudah kau berikan kepada siddiqin, kepada orang yang mati syahid, kepada orang-orang yang saleh, kepada para nabi dan rasul. Allahumma faqihhunna fid din wa 'allimhunna at-ta'wil, dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah, ajarkan mereka pemahaman yang benar. Washrah sudurahunna, lapangkan hati mereka untuk menerima pelajaran ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir, wa syukrika, supaya lidah kami selalu bersyukur, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan dari kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata yang tidak pada tempatnya, menyinggung perasaan para kiai, guru-guru, hamba yang fakir Abdul Somad, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam majelis ilmu yang penuh barokah di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.